Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kurnianggraini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada definisi bahasa dari berbagai teori yang terbagi menjadi beberapa teori. Yang pertama, teori strukturalis, yaitu menurut teori ini, bahasa adalah sistem yang tersusun rapi. Bahasa tidak terdiri sendiri, tetapi terdiri dari bagian-bagian seperti kata dan kalimat yang saling berhubung. Yang intinya, bahasa dipelajari dari struktur atau aturannya. Selanjutnya ada teori innatis atau nativisme, yaitu teori ini menjelaskan bahwa manusia sudah memiliki kemampuan berbahasa sejak lahir, tapi anak tidak belajar bahasa dari nol, tetapi hanya mengaktifkan kemampuan yang sudah ada di dalam otaknya. Seperti anak kecil itu bisa belajar bahasa dengan cepat tanpa diajari tata bahasa secara formal, hanya dengan melihat kebiasaan orang di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada teori sosiokultural, yang dimana bahasa berkembang karena interaksi sosial anak, belajar bahasa dari orang tua, dari guru, dari lingkungan, dan sekitarnya. Semakin sering anak diajak untuk berbicara, maka anak akan semakin cepat berkembangnya bahasanya. Selanjutnya ada teori fungsional, yaitu bahasa ada karena dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belajar bahasa karena ingin menyampaikan keinginan, perasaan, dan pikirannya. Atau bisa disebut bahasa itu dipelajari berdasarkan fungsi kegunaannya, bukan hanya untuk sekedar aturan dan kebiasaan saja. Yang selanjutnya ada teori psikolioguistik, yang dimana teori ini melihat kalau bahasa dari sisi proses mental, bahasa berkaitan dengan cara otak menerima, mengelola, dan menghasilkan ujaran. Seperti bagaimana anak memahami kata, mengingat ingatannya, lalu mengucapkannya. Terus yang kedua ada unsur dalam pengertian bahasa. Yang pertama itu ada sistem, yaitu bahasa memiliki aturan atau memiliki aturan yang teratur seperti tata bunyi dan tata kalimatnya. Yang kedua ada lambang atau simbol, yang dimana kata-kata adalah simbol yang mewakili makna tertentu atau perasaan. Yang ketiga ada bersifat arbitrer, yang dimana tidak ada hubungan langsung antara kata dan benda. Misalnya seperti kata pintu berbeda di setiap bahasanya. Yang selanjutnya ada digunakan manusia. Bahasa adalah alat komunikasi yang khas pada setiap manusia. Selanjutnya ada alat komunikasi, yang dimana digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ada bersifat dinamis, yaitu bahasa selalu berkembang atau update dan berubah mengikuti sesuai zaman. Yang ketiga ada fungsi bahasa menurut Halliday atau MAK Halliday, yang dimana yang dikatakannya bahwa bahasa memiliki 7 fungsi utama, terutama pada anak, yaitu pertama fungsi instrumental, yang dimana bahasa untuk memenuhi kebutuhan seperti mengungkapkan aku sedih, aku lapar,
aku mau itu. Nah, terus tuh yang kedua ada fungsi regulatoris. Regulatoris ya, yang dimana bahasa untuk mengatur atau memerintah. Misalkan tolong kemari atau tolong ajak aku atau tolong ambilkan buku itu, atau bisa juga dengan bahasa-bahasa lainnya, contoh lainnya. Yang ketiga ada fungsi interaksional, yang dimana bahasa menjalin hubungan sosial seperti tegur sapa, memanggil, dan lainnya. Yang keempat ada fungsi interaksional atau fungsi personal, yang dimana bahasa untuk mengungkapkan perasaan, atau seperti hari ini aku sedang sedih, hari ini aku sedang senang, hari ini aku sedang bad mood, hari ini aku sedang tidak baik-baik saja. Yang kelima ada fungsi heuristik, yang dimana bahasa untuk bertanya atau mencari tahu sesuatu. Contohnya seperti kenapa dia menangis, atau kenapa hari ini panas sekali, atau kenapa burung terbang di langit, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada fungsi imajinatif. Yang keenam kalau nggak salah fungsi imajinatif, yang dimana bahasa untuk berhayal atau bercerita, seperti bercerita dongeng atau menghayalkan sesuatu. Bagaimana kalau nanti aku menjadi dokter? Bagaimana kalau nanti aku menjadi orang kaya? Nah, terus selanjutnya ada fungsi representasional atau representasional, yang dimana bahasa untuk menyampaikan informasi seperti menceritakan kejadian, menceritakan pengalaman, atau menceritakan kegiatan di hari ini tadi. Yang keempat ada keterkaitan unsur pengertian dan fungsi bahasa dalam kehidupan anak, yang dimana bahasa itu sangat penting bagi kehidupan anak karena membantu untuk berkomunikasi dengan orang lain, membantu perkembangan emosi dan kepercayaan diri, terus mendukung proses berpikirnya dan berpikir dan belajar, dan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu bahasa itu mempermudah kita untuk memahami keinginan seseorang, memahami informasi dari seseorang. Semakin baik bahasa anak atau semakin berkembangnya bahasa pada anak, semakin baik pula perkembangan sosial dan kognitifnya. Baik, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau ada bahasa yang kurang jelas. Mohon berkenan untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.